disampaikan oleh Ustadz Riki Chandra EFSTHI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati pengurus PKN Masjid Baitul Makmur, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih dan witir Masjid Baitul Makmur, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang keempat di bulan suci Ramadan ini, masjid kita masih lumayan ramai. Alhamdulillah, ini suatu prestasi sebetulnya, tapi tak juga disebut prestasi. Kalau malam keempat tinggal segini sebetulnya bukan prestasinya. Karena di masjid-masjid luar sana masih banyak yang meluber-luber keluar, tapi memang berangsur-angsur mengalami kemajuan. Kita tidak mengharapkan itu. Mudah-mudahan yang ada tersisa ini mudah-mudahan akan tetap semangat, bisa menjaga ghirabnya menghidupkan malam-malam Ramadan sampai nanti ke penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah qiyamul lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Amal seorang hamba itu dihitung bagaimana akhirnya. Maknanya adalah ketika kita bersemangat di malam pertama Ramadan dengan salat tarawih dan witirnya, sehingga tak jarang sampai ke halaman masjid penuh, sehingga pengurus kewalahan mencari karpet lah katakan. Tapi itu ternyata belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dinilai. Kapan itu dinilai? Innamal a'malu bil khawatim, nanti di akhir. Ibarat pertandingan bola 10. Malam pertama itu adalah babak penyisihan, maka akan banyak yang tersisih. Dan kita tidak berharap kita termasuk daripada orang yang tersisih. 10 malam kedua masuk semifinal dan 10 malam terakhir finalis. Maka kita berdoa kepada Allah agar kiranya kita semua, hati kita ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga apa yang disebut dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang paling sulit dalam agama kita ini adalah mencoba untuk istiqomah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut iman itu kadang-kadang yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Kuncinya agar ia terus bertambah adalah istiqomah. Kadang-kadang istiqomah itu tak jarang lahir karena sebuah keterpaksaan. Mungkin suatu ketika kita jarang-jarang sholatnya, sekali sholat, sekali tidak, sekali sholat, sekali tidak, tapi kita menginginkan ada
pisau agar hewan yang kita sembelih tak begitu sakit, tak begitu lama merasakan sakitnya. Inilah adab-adab dalam Islam. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini pun sebetulnya kita diajarkan Ramadan madrasatus shalihin. Ramadan ini adalah sekolah bagi kita. Sekolah untuk apa? Sekolah hati kita, bagaimana bisa merasakan penderitaan orang lain, menyekolahkan hati kita agar tak selalu melihat orang lain dengan penuh kebencian, menyekolahkan mata kita agar melihat sesuatu dengan penuh pandangan yang positif, bukan bersuuzon berburuk sangka. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Jangan sampai kita punya hati tapi tak bisa merasakan bagaimana nasib orang yang dibom, anak istrinya, orang tuanya, dan kerabatnya yang kehilangan. Atas dalih agama kita membunuh orang lain dan kita ledakkan diri kita, maka ini salah. Terorisme adalah kejahatan dalam semua agama, dan semua agama ada orang jahatnya. Jangan sampai pula kita salah kaprah sehingga kita menghakimi Islam ini seolah-olah teroris itu dari Islam saja. Tidak. Di Myanmar ada teroris yang tak berjenggot. Selama ini kan orang berjenggot aja yang dianggap teroris, sehingga nak pelihara jenggot pun takut gitu, tak disebut teroris. Di Myanmar itu teroris tak berjenggot, Asin Wiratu namanya, ikan asin mungkin. Asin Wiratu itu teroris, tidak berjenggot, kepalanya botak. Dia seorang biksu, sehingga semua orang Islam tanpa pikir panjang selesaikan, habis. Berapa banyak itu orang Myanmar Islam mengungsi ke Bangladesh, atau kita sebut dengan Muslim Rohingya itu. Muslim Rohingya itu sama kulitnya sama orang Myanmar, sama bahasanya, hanya berbeda agamanya. Yang satu Buddha, yang satu Islam. Habis yang Islam dibunuhnya. Jadi jangan samakan. Semua agama tidak mengajarkan teroris. Teroris adalah orang yang jahat dalam agama, dan semua agama ada orang jahatnya. Jadi dari mana asal muasal kenapa bisa lahir teror dengan terorisme, dengan terornya? Beberapa waktu lalu saya menengok video di Facebook, ada seorang wartawan dari Al Jazeera datang ke kamp pengungsian ex-ISIS di Suriah. Anak-anaknya sudah didoktrin dari kecil untuk memusuhi orang siapa saja selain mereka. Bahkan yang datang itu orang Islam, hanya saja dia wartawan, tak pakai jilbab. Dia bilang kamu kafir, kalau saya ada parang saya sembelih kamu sekarang. Padahal dia seorang Muslim, hanya tak pakai jilbab. Baiklah kalau begitu, kata perempuan ini tadi, saya akan menggunakan jilbab. Jilbab yang dipakai warna merah. Apa kata dia? Selain jilbab warna hitam, semuanya kafir. Dan orang kafir boleh dibunuh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini ajaran doktrin-doktrin yang salah. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang anak kita lepas kendali sehingga mereka masuk kepada teroris dengan teror-terornya. Asal muasalnya adalah radikalisme. Radikal itu apa? Merasa paling benar, orang lain semua salah. Paham dia paling betul. ISIS itu mengajarkan seperti itu. ISIS itu, selain ISIS, semuanya kafir. Yang kafir boleh dibunuh. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, siapa yang membunuh orang Islam atau orang non-Muslim dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan fiha, maka tempatnya dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Maka pada Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terpapar dengan radikalisme ini sehingga melahirkan apa yang disebut dengan terorisme, ajarkan akidah itu dari awal sedari sendiri
menggigit ekornya sendiri. Snack sensia. Tahu juga, tahu sedikit-sedikit pernah main. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga diri kita, keluarga kita daripada paham-paham radikal. Mulai dari paham radikal inilah nanti merasa paling benar, orang lain semua salah. Nanti akan sampai pada tahap di mana orang lain itu halal darahnya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Ingat, awal mula setiap kita baca Al-Qur'an yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesama umat Islam kita saling menyayangi, saling mengasihi sesama umat seluruh dunia apapun agamanya. Maka kewajiban kita adalah tetap berkasih sayang bersama mereka, kita hormati agama mereka tanpa merasa kita yang paling hebat, paling benar, tapi kita benar menurut agama kita. Jangan pernah menyalahkan paham orang lain di depan mereka. Kalau dalam internal kita terserah untuk meyakinkan akidah kita, menguatkan akidah kita. Seraya berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, agar Allah kuatkan hati kita, keimanan kita, agar tetap selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, minallah musta'an wa ilaihi al-ittiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.